intoleran, radikal, dan fundamentalis. Berita tentang Romo Patris Allegro yang dilaporkan ke polisi oleh kalangan tertentu hanya karena menyuarakan ajaran Yesus yang sebenarnya patut menjadi bahan refleksi kritis bagi umat Katolik. Dari sisi iman Katolik, peristiwa ini bukan sekedar persoalan hukum, tetapi juga tanda betapa kebenaran Injil kerap menimbulkan penolakan. Yesus sendiri sudah mengingatkan, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku." Matius 10 ayat 22. Cobalah Anda bayangkan, seorang anak yang melihat temannya hampir jatuh ke jurang. Ia tahu bahaya itu nyata, tapi ia diam saja. Mengapa? Karena ia takut dianggap sok pahlawan, takut malah dianggap pelaku, sok jago, dan lain-lain. Bukankah itu justru bentuk pengkhianatan yang halus? Itulah realitas yang dialami banyak orang Katolik hari ini. Kita tahu kebenaran iman, kita tahu mana yang salah, tetapi sering memilih diam karena itu dianggap bijaksana. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita takut dicap intoleran. Namun diam dalam kebenaran sama saja dengan membiarkan kebohongan berkembang. Pertanyaannya, apakah gereja dipanggil untuk diam atau untuk bersuara? Budaya toleransi yang salah kaprah. Dunia modern mengajarkan, toleransi berarti semua pendapat sama-sama benar. Kalau kita berkata hanya ada satu kebenaran, kita langsung dicap intoleran. Akibatnya banyak orang Katolik akhirnya terjebak dalam relativisme, seolah iman hanyalah selera pribadi. Padahal Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Kebenaran bukan relatif, bukan bergantung pada mayoritas, tapi absolut dalam Kristus. Masalahnya banyak umat takut menegaskan ini. Kita khawatir dianggap eksklusif, tidak ramah, atau fanatik. Tapi bukankah itu berarti kita mengorbankan misi gereja demi kenyamanan sosial? Kebenaran tidak pernah tunduk pada perasaan orang. Kalau toleransi berarti menyembunyikan kebenaran, maka itu bukan lagi cinta, melainkan pengkhianatan halus terhadap Injil. Trauma sejarah dan stigma sosial. Orang Katolik dibentuk oleh pengalaman sejarah. Dulu kita minoritas, sering dituduh kolot, bahkan dianggap musuh kemajuan. Stigma itu masih melekat. Maka ketika kita berbicara tegas soal iman, kita takut dilabeli, Katolik itu keras kepala. Ketakutan sosial ini membuat kita lebih memilih diam, seolah keselamatan jiwa bisa menunggu. Padahal Yesus sendiri sudah mengingatkan, "Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Yohanes 15 ayat 18. Artinya penolakan adalah bagian dari konsekuensi menjadi murid Kristus. Ironisnya, banyak umat lebih takut dibenci manusia daripada takut mengkhianati Allah. Inilah bentuk kompromi berbahaya. Kita merasa aman secara sosial, tetapi iman kita mati perlahan. Diamnya orang Katolik hari ini bukanlah kebijaksanaan, melainkan ketakutan yang disamarkan sebagai sopan santun. Kesalahan memahami kasih. Seringkali kita mendengar, Yesus itu kasih, jadi jangan menghakimi. Lalu kebenaran pun dipangkas demi citra lembut yang semu. Padahal kasih sejati tidak bisa dipisahkan dari kebenaran. Jika kita hanya berbicara kasih tanpa berani menegur yang salah, itu bukan kasih, tapi kelemahan yang dikemas manis. Contoh sederhana, seorang dokter yang melihat pasien sakit parah, tapi tidak mau bicara karena takut pasien tersinggung. Itu bukan cinta, tapi pengkhianatan. Demikian juga dalam iman. Membiarkan orang berjalan dalam dosa tanpa menegurnya adalah bentuk cinta yang palsu. Santo Paulus menegaskan, nyatakanlah kebenaran itu dalam kasih. Jadi diam demi kenyamanan bukanlah kasih, melainkan bentuk pengabaian rohani. Jika kasih sejati menuntun ke surga, maka kompromi semu justru menjerumuskan ke neraka. Ketidakberanian umat Katolik di ranah publik. Di ruang publik, banyak orang Katolik lebih nyaman bersembunyi. Kita bangga menyebut diri Katolik di gereja, tapi di luar kita bungkam soal iman.
Kita ikut arus budaya populer, lebih sibuk menjaga citra sosial daripada menyatakan kebenaran Injil. Mengapa? Karena kita takut kehilangan pertemanan, pekerjaan, atau kenyamanan hidup. Padahal gereja tidak pernah dipanggil untuk menjadi penonton, melainkan saksi. Jika kita diam, maka suara-suara palsu akan mengambil alih dan generasi muda tumbuh tanpa arah. Dunia tidak kekurangan opini, tapi kekurangan suara kebenaran. Ironisnya, orang Katolik yang punya warisan iman 2000 tahun malah memilih diam. Kita lupa bahwa setiap kali kita bungkam, kita sedang membiarkan dunia menulis ulang Injil dengan versinya sendiri. Apakah kita lebih takut disalib atau takut jadi Kristen sejati? Pada akhirnya, ketakutan terbesar umat Katolik bukanlah soal intoleransi, tetapi soal salib. Kita takut dikucilkan, takut dihina, takut menanggung konsekuensi. Tetapi bukankah itu inti kekristenan? Yesus berkata, "Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Lukas 9 ayat 23. Jika kita menolak salib demi kenyamanan, apakah kita masih layak disebut murid Kristus? Diam demi menghindari konflik bukanlah sikap netral, melainkan sikap menyerah. Kita sedang memilih kenyamanan di atas kesetiaan. Dan yang lebih tragis, kita sedang melatih generasi muda untuk mempercayai bahwa iman hanyalah urusan pribadi, bukan kebenaran publik yang menyelamatkan. Jika gereja berhenti berani bersuara, maka dunia akan berhenti mendengar Injil. Apakah kita lebih takut pada dunia daripada Roh Kudus? Masalah lain tidak kalah penting adalah karena kita lebih takut pada dunia daripada percaya pada kuasa Roh Kudus. Kita sibuk memikirkan bagaimana jika saya dibenci, bagaimana jika saya dibuli, bagaimana jika saya dianggap fanatik, bagaimana jika saya dianggap radikal. Pertanyaan-pertanyaan ini lahir dari mentalitas yang berpusat pada manusia, bukan pada Allah. Padahal Yesus sudah menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong yang akan memberi kita keberanian untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Para rasul dahulu juga manusia biasa, penakut, bahkan lari saat Yesus disalibkan. Tapi ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta, mereka berubah menjadi pemberani yang rela mati demi Injil. Lalu mengapa kita yang juga menerima Roh Kudus dalam sakramen baptis dan krisma justru memilih diam? Ketakutan ini menunjukkan bahwa kita lebih percaya pada opini dunia ketimbang kuasa Roh Kudus. Kita lupa bahwa tugas kita bukan mencari tepuk tangan manusia, tapi kesetiaan pada Kristus. Maka selama kita lebih takut pada cibiran dunia daripada takut mengkhianati Injil, selama itu pula suara gereja akan redup. Yang hilang bukan hanya keberanian, tapi juga iman pada Roh Kudus yang dijanjikan Kristus sendiri. Catatan penutup dari Vox Veritatis. Mari kembali ke kisah anak yang melihat temannya hampir jatuh ke jurang. Diam itu tampak sopan, tapi sebenarnya mematikan. Demikianlah jika kita diam terhadap kebenaran iman hanya karena takut dianggap intoleran. Gereja Katolik berdiri selama 2000 tahun bukan karena selalu diterima dunia, tetapi justru karena berani menjadi tanda yang digugat. Hari ini, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi Katolik yang nyaman tapi bisu, atau Katolik yang setia meski harus memikul salib? Dunia tidak butuh suara yang sekedar menyenangkan telinga, tapi suara yang berani menyatakan Kristuslah satu-satunya kebenaran. Dan jika kita sungguh percaya itu, mengapa harus takut?